Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Korupsi bukanlah kata yang asing lagi di telinga orang Indonesia. Bahkan anak-anak pun sudah paham seperti apa itu korupsi. Mulai dari korupsi yang sangat terkenal, Bank Senturi, Hambalang, KTP elektronik, bahkan kasus yang ecek-ecek pun seperti pembuatan SIM masih terjadi korupsi di sana. Sehingga hal tersebut membuat Indonesia mendapat predikat negara keempat terkorup di dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 perbedaan penindakan KPK dan Polri dalam memberantas korupsi. Dalam kata pemberantasan korupsi, terdapat 2 makna, yakni penindakan dan pencegahan. Tetapi dalam video kali ini, kita akan membahas makna pertama, yaitu penindakan. Penindakan di institusi penegak hukum seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kepolisian Republik Indonesia, itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki inti pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu penyelidikan dan penyidikan. Simak penjelasannya. Jadi, berdasarkan pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan definisi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi berdasarkan pasal tersebut, penyelidikan itu mencari sebuah peristiwa untuk menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan.
Sedangkan penyidikan itu sendiri itu mencari dan menemukan bukti, membuat terang perkaranya sehingga menentukan tersangkanya. Sebagaimana kita tahu bahwa KPK diberikan wewenang secara atribusi oleh undang-undang itu memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tetapi teman-teman juga perlu ketahui bahwa kepolisian mempunyai kewenangan yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Lalu di mana letak perbedaannya? Simak penjelasan berikut. Perbedaan yang pertama dalam hal ruang lingkup penindakan. Mengacu pada pasal 14 ayat 7 Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang lainnya. Sedangkan KPK sesuai dengan namanya hanya menindak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih itu korupsi? Apakah diatur juga di dalam hukum kita? Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis tindak pidana yang dikelompokkan menjadi 7 jenis. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Perbedaan yang kedua, kepolisian hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, plus penuntutan. Perbedaan yang ketiga, KPK hanya menindak kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Dan kasus korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di atas 1 miliar rupiah. Ketika unsur tidak terpenuhi, maka yang berhak menindaklanjuti kasus tersebut adalah pihak kepolisian. Perbedaan yang keempat dalam hal penggeledahan. Kepolisian berdasarkan pasal 33 KUHP dalam hal penggeledahan meminta izin ke ketua pengadilan setempat. Sedangkan KPK berdasarkan Undang-Undang Perubahan yang kedua tahun 2019 kemarin itu meminta izin ke Dewan Pengawasnya sendiri. Jadi itulah tadi 4 perbedaan penindakan KPK dan Polri dalam memberantas korupsi.